adalah inklusif, kita memang berupaya sedemikian rupa agar bisa mencapai saudara-saudara kita di Indonesia yang ada di wilayah yang di perbatasan seperti itu, atau desa-desa yang tertinggal, mungkin bisa disebut seperti itu. Nah, mungkin nanti kami boleh minta bantuan kepada Ibu Lina, kepada Ibu Sri, dan kepada Umi untuk bisa menjangkau daerah-daerah tersebut. Seperti itu, karena kami pelajar juga mungkin ada keterbatasan gitu ya. Jadi mungkin kita bisa saling berkolaborasi seperti itu. Nah, Mas Faruk kayaknya sudah bisa on mic. Pada Mas Faruk mungkin ada yang ditambahkan, atau Mbak Meli yang bisa saya sampaikan sementara ini sambil menunggu jika ada teman-teman lain yang ingin ikut sumbang suara berdiskusi. Mbak Meli, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meli, sekarang saya sedang berkuliah di Tiongkok. Untuk ini juga saya sebagai warga Jawa Barat yang sedang lahir di Bandung. Jadi memang sudah sedikit mengenal Lumbung Indonesia dan Lumbung Jawa Barat juga. Dan saya di sini sana ya? Ke bawah kemana? Hari itu terus? Juga dari semuanya yang telah memberikan sepercah semangat ya, sepercah harapan kepada kita untuk bisa bersinergi bersama-sama di PPI Dunia, karena mengingat walaupun memang kami ini adalah mahasiswa di luar, tapi kami juga ingin memberikan dampak bagi bukan hanya bagi teman-teman kami di luar negeri, tetapi juga orang-orang di sekitar kami. Dan mungkin harapannya juga kami di sini PPI Dunia dan juga Lumbung Indonesia bersama Hanida Foundation ini dapat bersinergi bersama. Silaturahminya mungkin tidak hanya cukup sampai di sini, banyak diskusi yang bakal kami tampilkan juga, banyak diskusi yang bakal kami lakukan juga. Semoga ini menjadi salah satu amal kebaikan juga, semoga menjadi salah satu program yang memang bisa bermanfaat untuk orang banyak. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Subhanallah. Ya, Mbak Meli ini Mojang, Jawa Barat. Oh iya, makanya di Bandung. Di mana di Bandungnya? Di Tiongkok ya? Di apa? Lagi studi di Tiongkok ya? Boleh. Masya Allah. Oke, mungkin boleh bincang santai aja. Mungkin ada yang mau diskusi dari mungkin Aboy ke apa dari semua yang siap. Boleh, Elina. Ya. Mungkin jadi dari tadi kami nih di grup sudah ini nih minta ini Umi pertama untuk bisa sharing bersama kami, lalu juga ada Pak Boyke, mungkin jika waktunya cocok Pak, kita ada di satu zona waktu mungkin sedikit banyak harus tentukan waktu. Saya di Portugal ya. Oh di Portugal ya, Bu Ika? Saya di Portugal ya, Telina. Ya izinkan aku ngomong sebentar ya. Boleh Aboyke, silakan. Calon saya Boyke Suryanata, domisilinya di California, tepatnya di ibu kota California, yaitu kota Sacramento, 1 jam dari San Francisco, bagian barat atau bagian selatan California. Jadi California dibagi 2, bagian utara sama bagian selatan. Bagian utara itu Los Angeles, bagian selatan itu di bawahnya itu San Francisco. Sangat bangga banget nih, be my proud, amazing semua Hanida Foundation, Lumbung Indonesia, PPI Dunia, dan Yayasan Nurul Iman. Ini ceritanya inspiratif banget, sangat membanggakan banget. Aku ini adalah sebagian kecil dari komunitas atau orang
orang yang ada di luar negeri gitu. Alhamdulillah aku bagian dari diaspora Amerika, dan beberapa tahun lalu memang kita pendirinya di diaspora Amerika, dan juga aku juga tahun 2002 kuliah di Amerika, itu ikut juga di kelompok Persatuan Mahasiswa Amerika Serikat, dan alhamdulillah sekarang aku bekerja di perusahaan terkenal dan sangat historik di Amerika, yaitu Harley Davidson Motorcycle. Jadi di bidang teknologi gitu ya. Jadi aku memang bagian kecil nih kalau dilihat dari narasumber yang ada. Enggak, luar biasa. Sudah besar gitu ya. Sudah besar, aku hanya bagian-bagian kecil, dan aku ingin ada dua item nih yang aku mau sampaikan sebentar. Jadi pertama ini adalah buat teman-teman kita, sahabat-sahabat kita di PPI Dunia, ini sangat membanggakan ya, karena memang Indonesia kan tujuan akhir-akhir ini adalah membawa Indonesia emas gitu, membawa Indonesia maju di 2045 atau yang 100 tahun ulang tahun Indonesia. Ini kita perlu lompatan dan perlu berlari kencang untuk mengejar target tersebut. Dan memang kita juga sangat strategik di dunia atau di geopolitik dan di dunia internasional. Inti dari semua ini memang ada dua nih. Aku mau sharing aja, ada dua. Manusia lahir itu dari Allah. Ada dua pokok nih. Intinya semua fondasi. Pertama itu adalah pikiran. Pikiran itu yang membuat kita cerdas, yang membuat kita intelektual dan sangat generous. Dan kedua itu adalah kolbu, hati. Hati kamu itu justru hatinya yang sangat magnetiknya sangat besar banget. Jadi kalau kita dari otak, itu kepintaran kita belajar menjadi pintar, menjadi intelektual, tapi hati ini adalah salah satu magnetik yang sangat luar biasa. Dia mengontrol dari semua kecerdasan yang Anda punyai gitu. Anda impact dari kolbu tersebut, Anda jadi berbaik hati, Anda menjadi bermurah hati, dan juga tidak korupsi ya kalau di bidang profesional Anda. Jadi dua penting ini sangat menunjang. Jadi tolong teman-teman yang ada di PPI, kalau sudah pulang, kalau sudah pinter, kalau sudah pulang, tolong yaitu mainnya dikalbu lagi bahwa yuk kita bangun di Indonesia. Yuk kita lompat-lompatan, kita kejar mimpi 100 tahun Indonesia ini. Itu mainnya di kalbu. Kalau main di otak, kalian udah punya, kalian udah pinter, kalian udah intelektualnya udah tinggi. Tapi harus disambungin ke hati, ke kolbu. Gitu. Jadi ya contohnya aku ya, alhamdulillah aku ada di Amerika, memang belum sempet aku pulang ke Indonesia, tapi aku kolbunya udah ada di Indonesia. Apa itu? Aku udah berapa kali ditawarin, kamu harus jadi warga negara Amerika, dan aku tolak. Enggak, aku masih cinta negaraku. Aku akan pulang someday. Tapi tidak dalam hati, aku mau berbuat banyak banget. Alhamdulillah memang ini waktunya ada, yaitu gara-gara COVID. COVID emang ada negatifnya, ada positifnya ini. Positifnya buat aku ya, akhirnya teman-teman yang di Indonesia, terutama adikku Feby dan juga adikku Lina, berdiskusi akhirnya kita mempunyai beberapa program, terutama aku ya di bidang profesional teknologi dan otomotif. Mereka mengajukan, gimana kita sharing aja, kita buka sekolah online. Wah, ini menarik ini. Memang tujuan aku,
pulang nanti someday aku mau pensiun di Indonesia dan aku mau cita-cita aku jadi guru STM atau guru SD yang mengajarin tata cara profesional di Harley Davidson atau di Amerika, karena orang Indonesia itu memang sangat kreatif, tapi satu yang kurang yang aku lihat, profesionalismenya. Jadi memang kita harus gali kreativitas tersebut dan dipadukan sama profesional. Nah, maka itu kita aku dan teman-teman kita yang di PPI Dunia itu bertanggung jawab untuk memberikan sharing ilmu, memberikan pengetahuan Anda yang sangat canggih, yang profesional, yang ada didapat di negara-negara semua, di bagian negara lain gitu ya. Jadi itu ada salah satu kebaikan Anda, tolong ingat. Dan ya tadi aku bilang, dua pola tersebut, pemikiran dan kolbu harus disatukan menjadi kebaikan untuk Indonesia ke depan, yaitu 100 tahun Indonesia merdeka. Amin. Gitu. Jadi itu aja dari itu satu ya. Sorry, aku nambah satu lagi itu tentang kita di business entrepreneur, UMKM dan lain-lainnya. Jadi alhamdulillah aku berdiskusi juga sama adikku Lina, sama adikku Feby. Jadi memang Amerika sangat terbuka untuk UMKM ini. Kita juga ada beberapa poin tentang UMKM, tapi memang kecil. Alhamdulillah aku dekat beberapa teman di KBRI Indonesia, dan aku sering mendengarkan diskusi-diskusi bahwa produk-produk Indonesia atau UMKM Indonesia memang belum maju dan belum berkembang gitu ya, dan memang kita perlu ada dorongan yang intinya itu terobosan. Nah, di sisi saya, di sini di California memang tepat banget untuk penerobosan tersebut, karena di Amerika memang ada beberapa pintu nih. Pintu pertama itu di bagian barat, yaitu California, dan pintu timur itu di Washington DC atau di New York. Tapi New York itu agak jauh. Pintu gerbang kawasan Asia Pasifik, UMKM dan lain-lain itu pintunya ada di California. Jadi mudah-mudahan insya Allah kita bisa diskusi lebih dalam, dan untuk kerjasama atau cara pengembangan UMKM ini insya Allah kita di Amerika Serikat kita akan terbuka, kita akan kelola sebaik mungkin, walaupun sekarang masih COVID gitu, kita tetap berjalan. Dan satu lagi sisi lagi, COVID ini memang selalu ada gitu. Jangan nyerah, kita harus semangat terus. Kita harus semangat. Kalau nggak semangat, nanti COVID bulan depan ada ini lagi, ada variasi lagi yang lain. Jadi nggak usah nunggu variasi yang lain-lain. Jadi kita harus semangat, kita harus berkobar terus gitu. Ya COVID mah nempel aja lah, yang penting kita jalan semangat dan berbuat gitu ya. Itu aja sih. Jadi terima kasih waktunya. Sekali lagi sangat bangga banget dengan beberapa narasumber dan juga adik-adik dan kawan-kawan aku di PPI Dunia. Salam 24 jam per ini udah jam 1.20 di Amerika. Karena diskusinya menarik, aku jadi seger. Gitu. Aku jadi suka, aku mau tahu juga teman-teman gitu. Terima kasih. Terima kasih. Subhanallah, keren. Insya Allah kita akan satukan dengan PPI yang di Amerika berarti kan ya? Oh iya betul. Iya. Tolong kalau teman-teman yang ada di PPI Indonesia atau PPI Dunia yang ada di Amerika, kalau perlu ada apa-apa, misalnya ada apa ya, keperluan mendadak atau apa gitu ya, insya Allah aku bantu sebisa mungkin. Tenang, ada bodyguard, ada kakak bodyguard, ya, atau mau main ke tempat Harley-nya. Aku sangat friendly orangnya, jadi kalau ada perlu apa-apa, kalau perlu uang ya aku ya, jangan uangnya banyak gitu ya. Kasih uang jajan. Ya, komunikasi penting. Itu komunikasi sangat penting. Kalau di Amerika banyak ya, anggotanya sudah banyak ya? Sudah banyak ya, Bu Ika?
PPI yang terbesar Oh, dunia. Di Amerika. Dan program-programnya juga sangat luar biasa, Bapak. Gitu. Jadi izin kalau misalkan nanti ada kontak, Kanda nanti bisa share, barangkali nanti biar bisa kita kolaborasikan bersama dengan Permias. Apalagi nih sangat menginspirasi sekali nih bekerja di Harley Davidson. doktor Barangkali lagi, nanti para doktor. pelaku untuk menciptakan Harley dari Indonesia kan luar biasa gitu kan. Mantap. Dari Harus. Itu tujuan aku itu. Harus. obrolan ini saya malah bisa membayangkan barangkali dari Hanida Foundation atau Lumbung Indonesia itu malah bisa menciptakan Harley Indonesia kan. Nah ini yang besar Amin. nah, kontaknya kalau misalkan ada bisa share biar nanti bisa kita sinergikan bersama-sama dengan PPI juga melalui Hanida Foundation dan Lumbung Indonesia nantinya. Boleh. Amin. Memang rencana akan segera dibentuk juga Lumbung California ya Ayah atau San Francisco nanti. Terus nanti dengan PPI Dunia. Bismillah kita gerak cepat. Siap. Ini jadi sudah tidak sabar ini. Tadi sudah WA-an juga sama Mbak Sekjen gitu. Ayo segera deh kita bungkus. Iya. Yang Tiongkok juga insya Allah kita kan ada Taiwan, Beijing, sama dari China tuh melalui Bank Indonesia kan kebetulan kepala Bank Indonesia di perwakilan wilayah Kalimantan Timur yang mensupport kami untuk membuka Lumbung Kaltim sudah pindah ke Tiongkok. Jadi mungkin dengan Ibu Meli, dengan Mbak Meli nanti bisa kita kasih kontaknya itu beliau tuh the Bank of Indonesia yang ada di Tiongkok di sana nanti. Mau buka Lumbung Tiongkok. Pokoknya cepat lah seluruh dunia 60 launching gimana ini? Cocok. Bismillah lah. Baik. Nanti kita teknis mungkin izin sebagai Ibu MC nanti kita buat semacam grup atau apa yang bisa memaksimalkan komunikasi agar terjadinya percepatan kolaborasi kita gitu. Apalagi kan ini mumpung ada orang-orang hebat yang bisa diculik-culik di sini nih. Cuma ini masih banyak lagi yang belum. Di sini juga ada Chef Erik Fernanda Jaya sebagai sahabat dari Aboyke yang mensupport UMKM sampai ini Chef Erik. Sahabat aku banget. Iya, Chef Erik yang membantu UMKM dari plastik jadi bisa untuk ekspor tuh Chef Erik tuh yang bawelin nih. Dari dosen dari NHI, tahu mungkin NHI itu cukup besar ya, jadi Institut untuk Pariwisata gitu, dan beliau adalah dosen seniornya dan beliau adalah chef internasional. Karena kebetulan Chef Erik mana? Oh, Chef Erik tuh mana Chef Erik tuh? Halo. Menyapa dulu karena ini salah satu yang berjasa untuk UMKM nih Chef Erik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo semuanya, salam kenal. Saya dengan Eri. Temannya Boyke juga, sahabat baik ya dari SMA. Kebetulan memang beberapa tahun ini saya concernnya di UMKM ya, terutama untuk kuliner. Emang banyak hal yang bisa dilakukan ya untuk UMKM, terutama juga untuk pembenahan di beberapa lini seperti di perizinan dan lain-lain, termasuk juga pada penjamah makanannya. Jadi ini harus diperbaiki juga untuk bisa go internasional. Gitu. Jadi sementara ini kita perbaiki dulu dengan apa yang sudah ada sekarang. Saya coba bimbing dulu seperti yang ada di Kalimantan Timur kemarin ya Bu Lina. Iya betul. Itu udah pada bagus sebenarnya, udah pada bagus. Dikurasi cuma memang, ya. Ada yang kekurangan informasi, ada yang nggak tahu linknya mau proses kemana. Ya itu yang kita harus bantu sekarang giat supaya UMKM kita bisa go internasional. Karena punya potensi yang sangat baik. Dan sebenarnya juga kalau misalnya kita bicara di California, di Amerika, itu ada salah satu sahabat saya juga yang restorannya sudah sangat mendunia, jadi pusat kunjungan selebriti dan juga pejabat pemerintah ya. Itu ada Yonos Restoran. Yono, aku udah ada ngomong Yonos Restoran. Mereka siap gabung. Nah, itu mereka sangat siap banget ya, Boy ya. Jadi, Alhamdulillah. Ya, siap. Sebenarnya beliau sangat menunggu dari kita, bahkan bikin eksibisi untuk masakan Indonesia ataupun jenis jajanan Indonesia yang gampang, itu gampang bisa kita
kita atur, malah mungkin bisa bikin Asian market Indonesian market di sana untuk jenis makanan-makanan UMKM yang sudah diproduksi gitu. Seperti di Saudi juga kan ada yang bisa kita lakukan seperti di Saudi. Seperti saya rasa begitu, Bu Lina dan rekan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pahlawan tanpa tanda jasa nih. Dikit ya. Ya, boleh. Nambahin tentang tadi sambutan dari Erik. Ini ada cerita nih. Ada cerita, bukan cerita, memang ini sudah kejadian di Amerika. Di Amerika itu sangat terkenal Thai food. Makanan dari Thailand. Kenapa? Dan itu sangat cepat banget. Kurang lebih aku di sini di Amerika udah 22 tahun. Itu kurang lebih jadi di Thai food atau semua makanan atau kuliner dan lain-lain Thailand itu terkenal baru kurang lebih 10 tahun atau 12 tahun lalu. Ini sangat cepat. Kenapa? Karena betul UMKM dan lain-lain. Tapi ada yang paling penting banget. Apa itu? Pemerintah Indonesia. Nah, itu tuh yang sangat penting. Kita nih Hanida, Lumbung Indonesia sudah bergeraknya gila-gilaan kan, lari gila-gilaan. Kalau tidak didukung sama pemerintah atau didorong atau dirangkul sama pemerintah, didengar sama pemerintah, ini cukup setengah-setengah kita larinya gitu. Jadi memang kalau bisa pemerintah ini harus peka banget, dan internasional itu memang harus pemerintah permainannya gitu. Jadi ini aku yang udah saku pelajarin ya masalah kayak gitu. Itu hanya pemerintah dan UMKM atau lembaga-lembaga yang kita sebutin tadi, Lumbung Bandung, Hanida dan lain. Begitu. Ya udah, tambahan aku segitu aja. Keren. Baik, gimana Kang Ed? Ya, jadi sebenarnya bukan peka lagi ya, apa Boy. Jadi benar-benar harus buka mata sekarang. Yes. Ya, sebagai contoh dulu chef Chinese itu paling mahal kalau datang ke Indonesia. Betul nggak? 20 tahun lalu. Ya, kenapa kita nggak bisa nyiptain UMKM yang bisa dibayar mahal di luar negeri? Selama ini kan belum ada. Masakan Indonesia pun nggak ada yang bisa dibayar mahal di luar negeri. Gitu. Itu yang kita harus promo benar-benar. Dan lucunya, setiap kita mau promosi masakan Indonesia dilakukan di negeri sendiri kebanyakan. Kita nggak berani sana jor-joran kayak Thailand, kayak Jepang. Teppanyaki itu bukan budaya Jepang sebenarnya. Teppanyaki itu dibawa oleh imigran Jepang ke Amerika untuk mempromosikan masakan Jepang. Tapi di Jepangnya sendiri nggak ada sebenarnya teppanyaki. Begitu. Ya, ada satu lagi contoh di Saudi. Bahan-bahan makanan kita, bahan baku makanan kita itu nggak pernah bisa masuk ke sana, susah sekali. Ya, contoh aja kayak beras pandan wangi itu datangnya dari Vietnam, made in Vietnam. Padahal bibitnya dari Indonesia, kan aneh. Boleh dicek ke Saudi. Beras pandan wangi, jembar wangi, ya, itu made in Thailand kok nggak Vietnam. Nggak ada yang made in Indonesia. Boleh dicek ke sana, yang ada yang tinggal di Arab mungkin. Karena saya emang setiap tahun biasanya di Saudi, karena cukup heran juga apa salahnya Indonesia begitu ya. Kok bisa bahan baku saja nggak bisa masuk gitu. Padahal kita punya potensial sangat besar dan jumlah pertanian yang sangat besar, penggarapannya gitu di tiap daerah. Kok nggak bisa masuk ke Saudi aja susah sekali, apalagi ke Eropa dan Amerika gitu. Boleh cek juga mungkin di Amerika itu yang kayak beras dan lain-lain itu datangnya dari mana. Banyak kan pasti mostly bukan dari Indonesia. Kita kan ada yang salah di sistem negara kita ini. Begitu. Ya, Betul. Betul. Bahkan dari bahan baku aja sebenarnya kita punya potensi yang sangat hebat untuk diekspor ke dunia. Tapi ya aneh sampai sekarang kok kayaknya mandek ya gitu. Untuk level Asia aja kita udah agak close setengah ya, bukan setengah lagi, 3/4 malah. Yang datang malah dari negara-negara yang lain. Begitu. Makasih.
Aduh, subhanallah, ilmu baru dan masukan yang luar biasa Chef Erik yang senantiasa membantu UMKM yang pahlawan tanpa tanda jasa ini. Udah dikerumunin emak-emak selalu, tapi dikomentari semuanya sampai bagus semuanya. Alhamdulillah. Baik, mungkin ada lagi Ibu MC mau dilanjutkan diskusi kembali atau mungkin bagaimana? Mungkin kalau masih ada teman-teman atau peserta yang ingin bersharing dengan kami sangat terbuka, dan mungkin apabila sudah tidak ada maka akan saya closing untuk acara sore hari. Apakah ada yang ingin disampaikan kembali sebelum saya closing? Sepertinya sudah cukup, sudah banyak sharing-sharing. Baik, kalau begitu, terima kasih banyak kami haturkan kepada Ibu Lina Mulyadi, Umi Wahida, Ibu Sri Suparni Bahlil, Ibu Musyarafah, Ibu Cut Emma, Mas Faruk Ibnu Haki, Mbak Ika Puspasari, dan Kak Meli Meliana yang telah memberikan wawasan yang sangat bermanfaat bagi kami peserta sore hari ini, dan semoga kita bisa bersinergi ke depannya, bisa bersama kembali di kesempatan lainnya, dan semoga silaturahmi antara Lumbung Indonesia Hanida Group dan PPI Dunia dapat menghasilkan sebuah karya yang luar biasa yang dapat bermanfaat dan berdampak baik bagi orang banyak. Amin. Demikianlah rangkaian pada acara hari ini. Saya Rosyabila Ika Putri Aryani Hurung selaku MC pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada closing statement dari Umi, dari Kakak Sri Bahlil, Ibu Menteri, atau dari semua, Bu Ara. Closing statement. Kalau saya, insya Allah silaturahmi kita ini akan mendatangkan rezeki yang halalan, thayyiban wal barokah. Karena bagi saya yang pengusaha yang sangat kepepet, dan kalau saya nggak bisa memberikan makan atau berusaha untuk 15.000, then it's a very different story. Tapi bagi saya, seperti tadi yang chef bicarakan itu benar sekali. Saya aja yang punya pabrik beras di Karawang itu, kami tidak bisa ekspor beras jagung and then beras pelangi ke luar negeri. Padahal Pak Presiden Jokowi waktu itu pernah menginstruksikan supaya semua jamaah umroh dan haji dari Indonesia harus mengkonsumsi beras dari Indonesia, terus ikan dori, yaitu ikan nilam dari Indonesia, tetapi ternyata sampai sekarang belum bisa terlaksana. Insya Allah dengan kerjasama kita, dengan Hanida Foundation, dengan PPI Dunia, dengan Lumbung Indonesia, kita bisa bersinergi, bisa work together untuk memperkuat ekonomi umat, memperkuat ekonomi bangsa Indonesia. Amin, 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 ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ketua Dewan Penasehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada lagi dari Ibu Musyarofa atau Ibu Cut Emma atau dari Aboyke, dari semua adinda-adinda, serta mungkin ini Ibu Iko, pembina Lumbung NTB Nusa Tenggara Barat, baru bergabung, mau sepatah kata dua patah kata mungkin, atau mungkin masih di perjalanan. Assalamualaikum Teteh Lina. Iya. Belum siap ya, karena baru ini baru mulai. Baik. Ya Teteh ya. Ya baik. Sudah kamera ya. Baik. Ada Ibu Sri Suparni closing statement. Maaf kalau join lagi. Tadi ada Zoom lagi. Aduh. Ini weekend yang produktif ya. Jadi alhamdulillah ini positifnya kita di saat pandemi ini biar di rumah kita bisa sambil kerja, meeting satu hari itu bisa 4, kadang 3, 4, 5 Zoom meeting. Itu. Ini alhamdulillah kalau kita selalu mengambil hikmah positif dari setiap situasi ya, walaupun pandemi kita terus produktif. Jadi walaupun libur juga kita selalu bisa diskusi, menyampaikan ide-ide gagasan yang sangat positif tentunya.
saya atas nama pribadi dan keluarga besar Hanidia Foundation menyampaikan banyak terima kasih atas diskusi yang baru sebentar sudah mama gitu. Jadi mohon maaf ini ya. Jadi terima kasih banyak atas sharing diskusi pada sore hari ini. Saya sekali lagi atas nama pribadi dan keluarga besar Hanidia Foundation sangat berterima kasih atas penyambutan baiknya oleh adik-adik dan saudara-saudara kami tercinta dari PPPI Dunia dan juga keluarga besar dari komunitas manapun yang telah bergabung bersama kami. Tentunya ini adalah awal kebaikan kita bersama, dan kita tentu actionnya silakan untuk hal-hal yang teknis nanti bisa dikomunikasikan sama Ketua Umum Indonesia ya. Baik. Jadi mudah-mudahan kita segera adakan MOU gitu ya, atau launching ya. Launching atau apalah seremonial. Sebenarnya nggak penting juga itu seremonial dan sebagainya. Intinya kerja kita ya, buktikan dulu seperti itu. Peresmian. Itu sih. Simpel aja, nggak usah terlalu ribet, simpel. Ini aja yang penting kita kerja gitu. Jalankan program semaksimal mungkin gitu ya. Jadi mudah-mudahan lah kita dari hasil diskusi kita sore ini bisa cepat realisasi ya sinergi kita. Sekali lagi terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita semua bisa melewati situasi pandemi COVID-19 ini dengan baik dan bisa bersinergi walaupun kita tidak bisa bertemu secara fisik, tapi insya Allah selalu ada waktu dan kesempatan untuk hal-hal yang positif. Karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk sesama, dan sebaik-baik manfaat tentu yang bisa dirasakan untuk yang membutuhkan. Itu sedikit proses statement dari saya. Sekali lagi terima kasih dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih. Semangat ya, semangat. Nanti Alhamdulillah. Ya, Terima kasih. Iya. Izin semuanya, sampai jumpa. Iya, sampai ketemu. Terima kasih Ibu Teje, Ibu Ika ya. Terima kasih. Semuanya, Umi Maria, insya Allah sampai jumpa ya. Tunggu kami. Siap. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih ini semuanya, Sedem Erik. Oh ada Pak Jenderal Zaidun juga hadir. Semuanya, insya Allah. Alhamdulillah. Semua salam sehat. Izin ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Makasih banyak. Bismillah. Nanti Ibu MC Neng Salsabila Adinda nanti jadi PIC untuk grup ya. Nanti untuk bisa kita ini kan ya tadi yang yang udah save nomor. Iya, baik insyaallah. As soon as possible ya, Asap. Makasih banyak ya Aboy, semua, Ibu Ara, Umi Wahidah yang luar biasa, Bu Ika, semua Ibu Meli, semua ada dari calon ketua Lubung Bukit Tinggi juga. Makasih banyak Bang Romi. Insya Allah saya Februari ini ke Bukit Tinggi ya, karena banyak sekali makanan Padang yang dirindukan. Ini harus segera launching. Aduh, Telina, kami di sini sudah rindu sekali nih. Iya, ini ketua Lumbung Bukit Tingginya tuh, yang tulisannya Zoom user, kayaknya nggak.
ini insya Allah Februari memang mau sosialisasi UMKM-nya sudah menunggu untuk di launching karena banyak makanan Padang yang bisa kering bisa dikirim. Bagus-bagus. Chef Erik siap ini aja, siap mengonsumsi kembali makan banyak test food test food ke Bukit Tinggi. Aduh jauhnya enggak, tapi dekat lah. Ini katanya Mbak Salsa mau ada ujian. Oh baik, boleh oke. Sampai jumpa kembali ya, siap. Oke boleh. Ini sukses ujiannya ya. Meeting juga bisa atau kita bicara lebih lanjut di grup. Boleh, siap. Oke. Terima kasih ya. Assalamualaikum Pak Krisna, Pak Anto, Bu Dani, Bu Ika, Bu Iko, Pak Teddy, Pak Erik, semua. Bu Ika. Waalaikumsalam. Sukses ya. Ini Pak Kris yang dari Nurul Iman tadi yang sebut-sebut oleh Umi. Alhamdulillah. Iya, makasih. Sampai ketemu. Ya, makasih Pak Kris. Hati-hati. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo Andinda, izin live ya. Makasih.